Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila arwahi amwatina wa amwatikum khassa amatil muslimina ammah. Wa anna Allah yataghassakum bi rahmatin minal jannah ila hadrin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un darahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihatu susulan ibadatus. Khususnya dari Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, khususnya dari Syekh Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, khususnya dari Syekh Numan Husaini Sim Asy'ari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulmana amin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil Abdullah bin Alawi Haddad qala asalisu ayak mala ala muqtadama amala bihi zahiran wa batinan wa yastamiru fi dhalika wa yubadhilu istita'ah fima hunalik wa ila ifadatihi al-isyaratu biqauli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pertama-tama marilah sama-sama kita manfaatkan kesempatan waktu yang berharga ini untuk kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak. Di antaranya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang umur ini hanya tinggal sisa-sisanya saja. Nggak tahu sisanya umur kita tinggal berapa. Maka inilah kita syukuri, kita manfaatkan sisa umur kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim yang kita laksanakan tiap bulan atau dan mudah-mudahan dengan yang ikhlas niat kita dikabulkan oleh Allah, syukur kita dikabulkan oleh Allah, sehingga nikmat itu terus Allah berikan kepada kita, bahkan diberikan keberkahan daripada niat syukur ini, sehingga nikmatnya itu akan diberikan keberkahan oleh Allah, berkah hidup dalam dunia ini ya, kita bahagia di dunia dengan nikmat yang kita syukuri, bahagia dengan akhirat nanti. Kita alhamdulillah kita sedang syukuri, kita masih dikasih kesempatan umur ini, alhamdulillah. Syukurilah sisa umur kita ini. Mensyukuri umur adalah kita tingkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin umur-umur kita yang lalu mungkin banyak perbuatan-perbuatan dosa. Maka tinggal sisa umur kita inilah kita mohon agar supaya umur kita ini berkah, agar bisa menebus daripada dosa-dosa kita yang lalu. Kalau kita gunakan untuk kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah kita diberikan umur masih masuk kepada bulan yang dibesarkan oleh Allah.
bulan-bulan berkah, diantaranya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka kita sering-sering kita berdoa. Doa kita adalah kita mohon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup saya semasa saya masih di bulan Rajab. Bulan Rajab tanggal berapa ini? Tanggal 16 kira-kira. Kalau tanggalnya tanggal Sabtu, ini tanggal 16. Kalau tanggalnya Jumat, ini udah tanggal 17 itu. Yang meninggal mana aja dah. Iya, ya kita alhamdulillah hidup. Kita mohon ya Allah berkahilah umur saya di bulan Rajab. Pengen berkah nggak? Pengen berkah. Pengen berkah berarti carilah keberkahan gitu. Jangan pengen berkah malah nyarinya ya kesusahan gitu. Ya, cari berkah gitu. Dan alhamdulillah kita lagi nyari berkah nih. Nyari berkah ya dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita minta berkah di bulan Rajab ini dan juga minta berkah di bulan Ramadan. Ya sering nggak doa ya, doa Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah umur saya di bulan Rajab dan juga berkahkanlah di bulan Sya'ban. Insya Allah Rajab, Sya'ban, bulan berkah, kita minta berkah. Asal kita mau betul-betul cari berkah. Dan cari berkah itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Banyak-banyak kita taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di bulan Rajabnya berkah, Sya'bannya berkah, mau kemana? Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah umur saya ke bulan mengapain sampai di Ramadan. Ya. Yang Nabi mengatakan Ramadan sahru umati. Ramadan itu bulan umatku. Karena disitulah paling banyak persiapan-persiapan Allah untuk keberkahan kita di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Kalau kita berbuat baik, satu perbuatan baik dibalasnya 1000 bahkan lebih. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa juga dibalasnya 1000 kali gitu. Ramadan. Maka carilah keberkahan di situ. Ngapain kita mau ibadah di bulan Ramadan? Ya dalam 1 tahun tuh bulan ibadah 1 yaitu Ramadan. Yang 11 bulan itu buat usaha. Ramadan buat ibadah. Kadang-kadang kebalik. Ramadan juga bukan ibadah, buat usaha itu. Buat ibadah itu. Dan disitulah siangnya kita disuruh puasa, malamnya disuruh terawih, banyak baca Al-Quran. Kalau bisa di Ramadan hatamin Quran, kalau bisa ya, kalau mau sih bisa, yang kagak bisa kan yang kagak mau ya. Nah ini kita alhamdulillah, untung-untung aja kita ini masih kasih umur ya, dan mudah-mudahan umur sisa ini kita gunakan untuk jalan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, kita mendekat amal ibadah kita, dan banyak-banyak kita taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita taubat dosa-dosa kita yang lalu diampuni ya. Dengan itulah keberuntungan kita, sehingga dosa yang akan datang pun sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kita masuk bagaimana tentang masalah-masalah yang harus kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan jalan untuk kita melakukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepertinya asadis yang jalan ketiganya di sini, ayyak mala amala muqtada ma amana bihi zahiran batinan. Ya, kita harus mengamalkan apa yang sudah ditentukan, apa saja yang kita merasa beriman, baik pun masalahnya zahir maupun yang batin. Wa yastamiru fi dzalik, dan terus menerus kita amalkan keimanan kita batin dan zahir fi dzalik wa yubadilul istita'ah. Kerahkanlah kemampuan sekuat-kuatnya bimahwan hadik, apa yang ada di sana. Kerahkan kemampuan kita untuk bertaat takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Sama dengan kita kerahkan tenaga kita untuk cari dunia. Kalau kita cari dunia, semua tenaga kita kerahkan. Ini kita cari untuk kesenangan akhirat, untuk beribadah.
Maka kerahkanlah semua kemampuan kita untuk melakukan beribadah. Untuk apa? Wa ila ibadatihi, untuk mencari faedahnya. Di antaranya faedah yang sangat berfaedah adalah ilmu. Ya. Itu adalah merupakan al-isyaratu bihi ta'ala. Ini merupakan isyarat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk menuju ke jalan kami, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul ingin menuju jalannya Allah, itu adalah syaratul mustaqim. Udah minta belum? Kita tiap sembahyang tuh enggaklah ihdinas syaratul mustaqim, jalan yang lurus. Kalau betul-betul kita minta untuk jalan yang lurus, apa sih jalan lurus? Syariat agama Islam itu jalan yang lurus. Kalau sungguh-sungguh orang mencari jalan yang lurus itu, ya artinya jalan lurus menuju ke jalan Allah Subhanahu lanahdiyannahum subulana. Allah nyatakan pasti kami akan berikan petunjuk mereka untuk menuju jalan kami. Nah, kita alhamdulillah lagi nyari jalan petunjuk untuk jalan menuju ke jalan yang ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai akhir hayat kita, sampailah ke tempatnya, ke tempat tujuan kita, yaitu apa? Masuk ke dalam kubur. Kira-kira kita masuk kubur apa enggak? Semuanya pasti ya, pasti semuanya. Ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti mati. Mati itu adalah awal pertama kali untuk kita menempatkan akhirat. Untuk mendapat akhirat pertama kali di situ. Nah, kalau di situnya selamat, kesononya enak gampang. Tapi kalau di situnya enggak selamat, terus menerus sampai hari kiamat dan sampai akhirat enggak senang. Tinggal pintunya ini, pintu pertama kita masuk akhirat adalah kubur. Apakah kubur kita raudhah min riyadil jannah atau kuburnya hufrah min hawatir niron? Kubur kita itu apa taman surga apa taman neraka? Ya, kalau di dunianya kita senang main taman surga, pasti kuburan kita taman surga. Kalau di dunianya kita senangnya main taman neraka, berarti adanya di taman neraka. Mana enakan di dunia ini, kita di taman surga atau taman neraka? Ya, itu ya. Bisa kita tentukan kita ini di mana bakal adanya gitu. Kalau kita di dunia di taman nerakanya senang banget, di taman surganya males, ya berarti kita suka main taman neraka ada di sana. Ya, kalau kasar kata mana enakan nonton sama ngaji. Iya. Nonton sama ngaji mana enakan kira-kira? Kalau nonton kalau berhenti, ngaji kelamaan dikit ngulet lama banget. Iya, ini tandanya. Ya, tanda kita kira-kira kita masih suka di mana tuh? Masih suka main di taman makan, auzubillah. Ya, kalau di dunia sering main di taman surga, insya Allah. Ya, nah ini. Disitulah tempat kalau kita di kuburnya sudah raudhah min riyadil jannah, kesananya enak terus sampai yang terakhir. Tempat yang enak adalah surga. Enak gak surga? Kata siapa yang udah pernah surga? Ya. Kan maknanya surga itu kan, surga artinya surga itu kesenangan yang tidak ada batasnya. Ya, susah pun nggak ada, sedikit pun susah nggak ada di sana. Yang ada senang aja. Di dunia mana banyakan senang sama susah. Nah, di dunia nih, udah pernah hidup dunia nggak? Udah ngerasain hidup dunia nggak? Udah kan, ini dari masih kecil sampai sekarang hidup dunia namanya. Kedepannya belum tentu dunia. Ntar udah pindah innalillahi, udah akhirat itu. Nah ini dunia kayak gini. Kira-kira kalau kita bayang dari masih kita kecil sampai kita keluarga sampai sekarang, kira-kira mana enak mana banyak kan senang sama susahnya?
Banyakan susahnya kan, senangnya mentaran banget, ya, mentaran banget tenangnya. Ya, habis dapat duit tenang dikit, duitnya habis bikin susah. Iya, senang sedikit ya, senangnya sedikit. Senang habis, senang ada. Tapi kalau di akhirat senang terus, nggak ada susahnya. Ya, senang terus. Nah ini, maka di sinilah kalau kita ingin seperti itu, ikutilah jalan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mencari jalan Allah, mengikuti syariat agama, pasti kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Ya, kami kasih petunjuk jalan yang benar itu. Kalau memang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau asal-asalan sih wallahu alam. Wa min samaratil yakin as-sukunu ila wa'dillahi wasuqati bidomanillahi. Artinya kita bagaimana kita sudah keimanan kita yang yakin. Kalau kita sudah yakin ada buahnya. Apa buah yakin? Buah yakin itu adalah as-sukun ila wa'dillah. Kita mantap tenang menunggu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Janji Allah. Ya itu janji Allah. Juga janji Allah ya, bahwa surga itu disiapkan bagi orang yang takwa. Itu pasti dah kita. Kalau sudah pasti janji Allah, kita sudah tenang untuk melakukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang mau janji Allah suka-suka kagak seperti nggak tahu ya. Allah janjikan begitu ya. Tapi kalau janji masalah dunia udah bukan main dah. Ya janji bohong aja juga pada apa? Pada berebut ya. Ada nggak janji bohong? Ya, sekarang ini ada janji bohong. Bohong. Iya. Ya, nanti kalau saya menang saya kasih makan semua. Emang makan bebek. Iya kan gitu tuh. Janji Allah. Ya, baru dikasih sembako aja rupanya udah mikir. Ya, kita harus yakin. Ya, yakin. Ya. Kalau kita sudah yakin dengan keimanan kita, keyakinan kepada agama, kepada Allah Subhanahu pasti ya kita mendapat buah. Tenang bahwa ada janji Allah. Ada janji Allah. Siapa yang betul-betul beriman, siapa yang bertakwa Allah, dijanjikan oleh Allah akan kehidupan yang sesenang-senangnya di alam akhirat nanti, yaitu di dalam surga. Inilah janjinya. Ya. Di samping daripada janji, kita ingat ancaman. Ya, kalau kita sudah ingat janji sama ancaman, janji Allah begitu indah, begitu baik, yang tidak pernah luput janji Allah, tidak pernah gagal. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad ya. Allah itu nggak pernah mungkir janji. Yang paling banyak mungkir janji kan manusia. Ya Allah itu enggak. Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah pasti itu. Pasti itu. Selain daripada itu, kalau kita sudah betul-betul menjalani di jalan Allah, di syariat Allah, hasilnya adalah wasiqatu bidomanillah. Percaya betul kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tanggung. Ya, rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa pasti akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada orang yang bertakwa yang melarat. Ya, kalau dia betul-betul takwa mengikuti jalan Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita percaya, yakin. Janji-janji Allah, yakin betul. Ya, yakin bahwa itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga ada kita yang ditanggung untuk masuk surga. Ya. Ya. Kalau kita sudah ditanggung, berarti ada harapan besar. Ya, di antaranya Rasulullah janji kan? Rasulullah, apa janji Rasulullah? Kata Rasulullah, berikanlah dari kamu. Ya, apa yang diberikan itu ya adalah satu perjanjian. Ya,
ya, agar kita dijamin. Kata Allah, kalau kamu kata Rasul, kalau kamu pengen aku jamin masuk ke dalam surga, berikan kepada aku jaminannya. Udah punya jaminan nggak sama Rasul? Rasul kalau sudah dinyatakan dia jamin masuk surga, pasti gitu. Karena Rasul itu orangnya sidik, apa yang dijanjikan sebagaimana janji Allah Subhanahu, udah berjanji ke sama Allah, sama Rasul. Ya. Kata Allah, coba berikan aku jaminan masuk surga. Kagak banyak, cuma 6. Berikan aku jaminan 6 macam. Aku jamin kamu pasti masuk surga. Apa yang 6? Pertama, kita selalu berbicara benar, tidak berani berbicara bohong. Ya. Kalau kita sudah bicara kita benar lurus, jamin. Yang kedua, kalau punya janji supaya tepati janji, jangan mungkir janji. Kalau kita dipercaya oleh orang kasih amanat, sampaikanlah amanat itu. Ya kan, amanat ada yang nyampeinnya lebih, ada yang nyampeinnya kurang. Ya, amanat apa yang kalau kita sampaikan suka kurang? Ya, ya. Kalau amanat itu yang lebih ada omongannya, dikucurkan itu lebih ngomongnya gitu. Amanat, ya. Kalau sudah kita bicara kita baik, janji-janji kita tunaikan, amanat kita laksanakan. Yang paling besar amanat yang harus dilaksanakan amanat Allah Subhanahu. Mana amanat Allah? Amanat Allah ini ada di diri kita. Mata, kuping, mulut, hidung, tangan, kaki itu amanat, nikmat dan aman. Itu satu nikmat yang diberikan kepada kita, tapi itu amanat. Rawatin tuh mata yang benar, rawatin tuh kuping yang benar, rawatin tuh hidung yang benar, rawatin tuh mulut yang benar, rawatin tangan yang benar, rawatin kaki yang benar. Itu rawat. Kalau kamu rawatin seperti itu, jaminan masuk surga. Nah, kira-kira udah ngerawatin mata belum? Ya, mata yang dirawat, mata yang tidak berani melihat yang maksiat. Kalau berani maksiat, kira-kira apa? Belum dirawat tuh mata. Kuping yang dirawat, kuping yang kagak berani mendengar yang haram. Ya, kuping yang nggak berani dengar yang haram. Ya, di antaranya kalau kita orang lagi gibah, dengerin yang apa tuh? Kita dengerin. Ya, kan kalau gibah paling rame kan, ngomongin orang. Ya, satu datang ngomongin, emang gitu, iya, emang gitu, iya, terus seperti itu gibah itu. Nah itu kalau kuping kita masih senang hati itu, senang nggak ngedengerin gibah kira? Senang banget kalau di TV. TV gibah mulu kan? TV itu gibah mulu, TV dengerin gibah di TV sama ngotot-ngotot. Ya, itu. Kuping kita belum terpelihara namanya. Iya, mulut kita, ya, tangan kita, ya. Kalau itu sudah terpelihara berarti muluslah kita. Ya, itu amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk ya yang harus kita itu ya mata. Amanat, pejamkanlah mata dari perlihatan yang haram. Jaga tuh mata. Ya. Jaga tuh tangan, jangan sampai kerja sembarangan. Ya, jangan sampai nyakitin orang, jangan segala macam itu. Pelihara, nggak berani berbuat maksiat. Ya, jaga tuh kemaluan. Susah tuh karena kemaluan itulah yang timbul daripada syahwat birahi yang kalau kurang-kurang dijaga, waduh, hancur nggak kira-kira? Ini kalau kita sekarang kita lihat, masya Allah, campuran antara laki sama perempuan udah nggak udah nggak ada nggak ada halangannya udah. Iya, kadang-kadang anak-anak sekolah tuh masih SD, kadang-kadang udah
Duradero. Iya, itu harus jaga. Kalau itu kita pelihara. Iya, ini yang harus kita pelihara. Kalau ini 6 macam kita pelihara, insya Allah dijamin oleh Nabi masuk surga. Gampang nggak masuk surga? Yang melihara itu aja kita pelihara. Inilah artinya dengan kita melihara itu, kita berarti orang yang sudah yakin kepada janji Allah, janji Rasul, yakin. Karena itulah kita merasa tenang dengan janji Allah, tenang menjadi Rasul, dan kita percaya bahwa janji itu adalah benar. Wal iqbal bikun himmah. Ya, kita hadapi kita dengan semampu kehimah kita, keinginan kita. Allah Ta'ala Allah. Dan watarku min sa'nihi, dan meninggalkan apa saja keadaannya yastaghila anillahi ta'ala. Kita tinggalkan sesuatu keadaan yang menyibukkan kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu. Ada perbuatan-perbuatan keadaan yang menyibukkan kita sampai dengan kesibukan kita di dunia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jaga. Warju kullahalin ilallah. Tiap hal apa saja kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istifragu at-taqati bibtigha'i mardatillah. Kita sudah betul-betul ya mengisi kemampuan kita, sebenar-benarnya kemampuan. Apa kemampuan kita? Untuk ibtigha'i mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau jumlah garis besarnya, fal yakin aslun wasairu maqamati asyariati wal akhlaqi wal mahmudati wal a'mali sholihati min furu'ihi. Hasilnya yakin itu asalnya, dasarnya itu yakin. Dengan yakin kita berani berbuat apapun. Adapun sekalian tuh makom-makom syariat semuanya itu seperti akhlak yang terpuji, seperti amal-amal yang soleh, itu adalah furu, cabang daripada keyakinan. Kalau kita nggak punya yakin, ya nggak bakal bercabang. Itu artinya kita tidak bisa berakhlak yang baik. Kalau kita nggak yakin, tidak bisa beramal soleh kalau nggak yakin. Jadi hasil daripada yakin itu ada cabangnya, kita berbuat akhlak yang terpuji dan amal-amal yang soleh. Wa samaratuhu, yang hasil daripada buahnya, wal akhlaku wal amalu tabiatun lil yakin, adalah buahnya daripada takwa, buahnya daripada yakin, akhlak-akhlak, amal-amal yang soleh itu semua itu ada tabiatun lil yakin, mengikuti pada yakin. Bagaimana ikannya? Kuatan wadu'an. Kalau yakinnya kuat, pasti dia kerjakan. Kalau yakinnya lemah, pasti dia enggak kerja. Ya. Wasihatan wasakman, baik pun sakit maupun sehat maupun sakit, itu semua tangguh kita untuk betul-betul mendasarkan keyakinan kita yang sebaik-baiknya, sehingga menghasilkanlah daripada itu dengan akhlak yang baik, amal yang soleh, sehingga kita mendapat satu hasil buah adalah suatu keyakinan yang kuat, sehingga kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Luqman alaihi wassalam, kata Luqman alaihi wassalam, la yustatu'ul amal illa bil yakin. Tidak bisa dapat kita patuhi amal itu kecuali kalau yakin. Kalau kita nggak yakin, kita akan patuh sama amal. Kita yakin kalau kita beramal, umpamanya kita sholat, kita puasa, kita yakin amal itulah akan membawa kita kebaikan. Dengan itulah kita mampu sekuat tenaga kita lakukan itu. Wala ya'malul abdu illa bi qadri yakinihi. Seorang hamba nggak mungkin dia bisa beramal, tergantung kepada keyakinannya. Berarti tadi katakan kalau yakinannya kuat berarti amalnya dia kuat. Kalau yakinannya lemah, amalnya dia lemah. La yaksuru alai amaluhu hatta yankusu yakinu.
Tidaklah kalau dia sudah kurang daripada amalnya, kurang daripada amal solehnya, berarti kurang ya keyakinannya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan karena itulah Rasul bersabda, al yakin al imanu kullu. Yakin itu adalah keyakinan, kepercayaan semuanya. Yakin kita percaya betul pada Allah, pada Rasulullah, semua kita yakin percaya apa yang Allah nyatakan. Bila mana Allah nyatakan kita akan diberikan pahala, diberikan surga, itu sudah yakin apapun yang kita perbuat. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah yakin seperti itu, ya itulah dikatakan apa? Rasulullah yakin itu adalah percaya semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul imani fil yakin ala salasatin. Adapun orang yang sudah mempunyai keimanan dalam keyakinannya itu terbagi atas 3 derajat. Berapa derajat? 3 derajat itu. Al-awalu derajat al-ula dari pertama, wahya darjatu ashabil yamin. Derajat pertama orang yang sudah yakin betul mendapat derajat ashabil yamin. Ya, ma ashabil yamin, fisidil mahdul, atil mandul, terus itu. Ashabul yamin artinya rombongan kanan. Ya, siapa rombongan kanan ini? At-tasdiqul jazimu ma'a imkani tashkik wa tazalzul. Adanya dia tasdik, ya, tasdik al-jazim, kebenaran yang sudah pasti, ya, ma'a imkani tashkik, beserta sudah memungkinkan dalam keraguannya, wa tazalzul, kegoncangannya, lau jaa ma yaqtadihi, kalau sudah datang apa yang sudah ditentukan padanya, wa ya'abbaru anha bil iman, maka disitulah ditakbirkan bahwa itu adalah sudah percaya. Berarti apa saja yang meragukan, yang menggoncangkan hati kita, itu sudah kita pastikan dengan benar itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ya banyak sekali kegoncangan dalam hidup ini. Ada darajatul saniyah, itu derajat yang kedua, ya darajatul muqarrabin. Derajatnya orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istilahul imani alal qalbi, adalah sudah ya menyerahkan iman itu di hati. Berarti sudah dikuasai, ya, diserahkan, dikuasai iman itu kok di hati. Yakin hati kita sudah penuh dengan iman. Wasabatuhu bihi, dan mantap iman itu dalam hati, hatta la yajuzu naqib, sehingga enggak ada perlawanan daripada keyakinan itu. Bal la yatasawwaru wujuduhu padan, bahkan tidak bisa kita gambarkan adanya itu dalam keutamaannya. Ala imkanihi, atas kemungkinannya, wa bi hadza darja yasiru ghaib karena usahada. Derajat yang muqarrabin ini yang sudah yakin betul pada Allah Subhanahu wa taala, sudah hati itu dikuasai oleh ya keimanan kita, sehingga kita tidak ada satu kekurangan sedikit pun, ya, sehingga derajat itulah yang akan menjadikan kita bisa saja yasirul ghaib karena usahada. Yang ghaib itu seakan-akan seperti ada kita hadapi, seperti yang ghaib, ya, maut ghaib seakan-akan sudah kita hadapi. Kubur, ada nikmat kubur, sisa kubur yang ghaib, kalau kita sudah betul-betul yakin seperti itu, kita sudah seakan-akan ada, kita bayangkan itu bagaimana tuh sorga, bagaimana neraka, bagaimana hari kiamat, itu yang gaib itu bisa terbayang dengan yakinnya kepada kita bahwa itu seakan-akan betul-betul dia bisa lihat dengan mata hatinya. Wa ya'buru anha bil yakin, maka itulah yang ditibarkan dengan yakin. Ad-daratus salisah, yang ketiganya adalah ya darajat nabiin, derajat nabi. Wa qumula warasihim, dan sempurnalah pewaris nabi, minasiddiqin, daripada kebenaran-kebenaran. Ayasirul ghaib syahadah, jadilah yang gaib bisa anak kan dia bisa lihat,
Ya baru anabil kasbi wal ayan, namanya sudah sifatnya kasab, sifatnya ayan. Orang yang ahli kasab itu bisa melihat orang kasabah. Orang kasabah itu orang sudah tinggi derajatnya sehingga dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat, ya, wal ayan, kenyataan dia bisa lihat. Jadi seakan-akan dia bisa melihat betul-betul. Kalau dia seperti sembahyang itu adalah ya antak budal karena kata rohu, seakan lihat betul-betul dia begitu sembahyang, seakan-akan dia lihat di hadapan dia adalah Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mata hati. Itu bisa dilihat. Cuma walaupun bisa kita lihat, tapi itu masih banyak apa? Masih halangan masih banyak. Itu seakan dilihat itu tak terang. Nah, itulah kalau martabat kita, martabat keyakinan itu adalah di martabat para nabi. Kira-kira kalau kita ukur nih, yang tiga ini martabat kita ada di mana nih? Ya, apakah ada di martabat para ashabul yamin yang sudah keyakinan yang mantap? Ya, tapi walaupun akhirnya, tapi masih ada apa adanya, masih ada imkanu taskik watazal, masih ada keraguan kita ada sih, kita yakin, cuman masih ada keraguan, masih ada kegoncangan di hati kita. Itu martabat, masih martabat apa? Abil yamin, ya. Itu juga sudah bagus, cuman di hati kita masih ragu-ragu, masih ada ragu-ragu, masih itu. Kalau udah termasuk derajat yang kedua, itu derajat orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mantap bahwa tidak ada sesuatu pun di hatinya keraguan, perlawan itu nggak ada, sehingga seakan-akan sudah betul-betul dia merasa bahwa seakan-akan dia sudah bisa melihat yang gaib, tetapi masih jauh. Tingkatan yang paling tinggi adalah derajat para nabi. Kalau daripada nabi itu dia berarti seakan-akan sudah yakin bahwa ibadah, seakan-akan kita melihat Allah betul-betul di masa bahwa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebayang namanya neraka, kebayang namanya surga. Ya, nah inilah martabat yang paling tinggi dalam keyakinan kita. Nah, kita ini paling tidak dah yakin kita sampai di mana nih? Ashabul yamin, ya. Ashabul yamin. Di bawah itu sudah nggak ada kita keyakinan, yang ada keraguan. Ashabul yamin aja masih ada keraguan. Nah, mudah-mudahan kita ini dalam tingkatan-tingkatan seperti ini, mudah-mudahan kita usahakanlah kalau bisa kita liwat daripada ashabul yamin. Kalau liwat dari ashabul yamin, berarti kita sudah ashabul muqarrabin. Wa baina ahlu kulli darjatin tafawut bi darjatihim tafawutun ba'idun. Antara derajat-derajat ini, antara derajat-derajatnya ashabul yamin, derajat-derajatnya al-muqarrabin sama dengan itu sangat beda jauh, sangat jauh. Nah, mudah-mudahan kita sejauh ini pun bisa saja kita lakukan itu. Wa kullu fadilin wa kullun fadilun. Walaupun jauh tingkatan derajatnya paling tinggi derajat nabiin, ya terendahnya dekat orang ashabil yamin. Walaupun seperti itu dikatakan ya wa kullun fadilun, semuanya adalah utama. Wal ba'du abdul, sebagian lagi ada abdul. Wa dzalika fadlullah yutihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah memberikan kurnia yang sangat besar. Mudah-mudahan kita diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita meningkat daripada derajat keyakinan kita, sehingga kita paling tidaknya kita kepada keyakinan ashabul yamin. Insyaallah sudah ashabul yamin dijanjikan oleh Allah
ashabul yamin itu bisidin mahdud wa toliman dud wa ma'in mahbub wa ini kasiratin la maqtuati wa lamam nu'ah itu. Jadi kalau ashabul yamin janjinya itu udah tempatnya sangat indah, tempat yang penuh kebahagiaan, minuman, makanan, buah-buahan semua ada. Nah mudah-mudahan inilah harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sambil kita berdoa mudah-mudahan umur kita disampaikan kepada bulan Sya'ban dan sampai kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan amal ibadah kita agar kita menjadi ashabul yamin. Wala hadarqati kifayah wa bila taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alul pada iman fid dunya wa dunya akhirah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa bakhina fid din wa ja'alna minal ulamin amilin wa la udwana ila Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.